Sweetmus banget. Kenapa lagi sih? Itu tadi tuh nggak jadi beliin mixu. Mana sih? Panas lagi ih. Panas banget, ya udah pakai ini nih. Apa sih kamu tuh nggak modal banget masa pakai daun pisang? Daripada kepanasan. Buang aja deh. Ya udah buang aja. Ih, kok beneran dibuang sih daun pisangnya? Ah, ya kamu nih nggak modal. Ya daripada kita tambah kepanasan gini. Mana udah dibuang. Nggak usah berantem. Kalian tahu nggak sih daun pisang ini tuh bisa diolah jadi berbagai produk tahu? Masa sih? Produk apa, Mbak? Bisa. Emang banyak siapa sih? Aku tuh punya usaha cendol dawet daun pisang. Inovasi yang luar biasa nih. Keren banget. Iya, Kita harus tahu nggak sih? Iya, harus tahu, Mbak. Panas banget nih Mbak. Bisa dikasih tahu nggak sih? Biar kita seger. bisa tahu. Daun pisang ini tuh emang banyak kandungannya tahu. Jadi kita bisa olah jadi berbagai produk. Boleh bisa bikin bareng nggak, Mbak? Boleh, nanti aku ajakin caranya biar kalian bisa bikin cendol dawet daun pisang. Ayo, let's go. Let's go. Nah, ini loh guys yang aku kasih tahu ke kalian. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu. Ibu tahu nggak tadi Mbak Tia itu katanya janji mau ngasih tahu tentang cara pengolahan daun Daun pisang jadi Cendol dawet. Nah gimana Bu nih caranya? Nih Ajeng sama Ayin udah nggak sabar nih mau tahu Mau caranya belajar. Mau bikin cendol dawet Iya. dari daun pisang ya? Betul, Ibu. Ya, udah tahu manfaat daun pisang? Belum Belum. Bu, apa tuh? Mbak Tia disebutin manfaatnya Apa tuh, daun Mbak? pisang. Manfaat daun pisang itu yang pertama kan ini mengandung polifenol yang tinggi, jadi bisa memberikan antioksidan alami pada tubuh kita. Jadi bisa melawan radikal bebas di tubuh kita. Jadi kita nggak gampang sakit itu bisa. Terus melancarkan pencernaan sama bisa untuk kalau misalnya kita lagi batuk atau apa itu bisa redakan. Berarti daun juga pisang. daun pisang itu bisa jadi pewarna ya Mbak ya? Bisa banget, jadi ekstrak alami namanya. Itu gimana Mbak caranya dari awal nih? Nah, yuk kita bikin. Bikin. Di bawah aja. Bawa berarti sini. Daun pisang Dipotong. Nih ya, dipotong dulu. Kayak gini ya. suci sama daun pandannya cuma dibantu sebagai Mbak Tia itu, pewangi aja. Gimana nih? Cuma dipotong biasa. Ini Ajeng ngapain nih? Aja ngeliatin aja. Oke. Aja ngeliatin aja. Besar-besaran. Sudah lihai ya Mbak ya. Wadahnya? Berarti 3 daun ya, Mbak, yang digunain. Iya, 3 helai juga Nih, Mbak Ajeng apa. bantuin potongan daun pisangnya aja. Dimasukin. Nih, ditaruh di sini ya. Oh ya, gini Bu. Nih. Udah, ikat aja. Oh iya. Terus ini Ini daun suji, kita juga dari tambahan daun suji. Untuk pelengkap gitu ya Mbak ya. Iya, biar makin warnanya hijau. Tapi ngomong-ngomong soal inovasi cendol dari daun pisang ini, Mbak itu bisa terinspirasi dari apa sih Mbak? Karena lingkungan kita banyak pohon pisang. Nah, kan belum terlalu belum terlalu dimanfaatkan daun pisangnya. Jadi kita olah jadi cendol dawet daun pisang. Kayak itu ya, pisang upin ipinnya itu loh, satu Pohon bisa jadi Bisa jadi banyak semuanya. kan. nah, ini toh sudah dipotong-potong. Kemudian di Terus blender. ini Ini ekstraknya ya Bu ya? Ya, ekstraknya kita tuang di wajan yang nanti akan kita masak menjadi cendol. Cendol. Untuk bandingannya berapa nih Bu? Ini kan ada tepungnya juga. Jadi tepungnya ini sudah mix ya, ada tepung pisangnya juga. Gitu. Ada mokafnya. Mokafnya jadi ini apa? Nanti 1,5 Liter air air Sama tepungnya 250 gram. gram. Ini nyalain kompornya nanti nih Bu. Oh, nanti. Jadi ini Tercampur kita dulu gitu, Bu. campur dulu untuk tepungnya ya. Tepungnya harus merata dicampur. Nih. Ayin ingat-ingat ya, awas ya. Mbak Ajeng bisa bantu. Biar belajar bikin sendiri besok kita. Ya. Ini ya Bu ya. Ya. hampir mirip kayak bikin agar-agar ini kan, pakai bubuknya itu. Menarik nih Ayin nih. Ya. Besok kita belajar bikin deh. Rata ya. Mau Bu. Diratain lagi.
Oh, ini berkala ya, Bu ya? Ya, biar Biar nggak renjel, nggak gumpal. jadi seperti ini ya. Nanti kalau sudah merata, baru Dinyalakan apinya. Ini biar nggak menggumpal, yang di sini di sini harus rata. Nih, jadi nanti nggak matang kalau ada yang di samping-samping. Gumpal. Nah, udah. Kita nyalakan kompor. Ini apinya Jangan terlalu besar. Besar. nggak Oh, apa-apa. besar. Sambil diaduk-aduk ya. Jangan diaduk. Biar tidak menggumpal. Jadi ini diaduk-aduk sini, Mbak. gimana nih Mbak Tia? Tinggal diaduk-aduk aja. Pegangin aja kali ya. Pegangin ya. Di bawahnya biar tidak menggumpal ya. Jadi diaduknya sampai merata. Terus biasanya berapa lama Ibu? Paling cuman 5 sampai 7 menit sudah jadi ya, 10 menit lah sampai jadi cendolnya ya. Setidaknya sampai menggumpal ya Bu ya? Iya, sampai seperti kental. bubur ya, nanti mengental Seperti bubur sumsum. bubur sumsum itu Oh, gitu. baru dicetak panas-panas, tapi ini di bawahnya Ada sudah es. dikasih air es. Agar tidak Nempel gitu. Ya, biar nanti langsung terbentuk gitu apa seperti Cendol. Cendol. mie. Mbak Cung mau coba? Nih, silakan. Ingin. Panas enggak nih pakai tisu? Oh iya, boleh. Kamu pegangin aja nggak apa-apa, pegangan iman dan takwa ya. Oh gini nih. Nanti yang Sampai mana mengental nanti jadinya. Oh, jadi ini daun pisang yang tadi buat tutupan sama kita bisa jadi makanan Iya, aja. itu. Jadi kalian jangan buang sembarangan deh, lagi-lagi. Iya, kamu yang buat. Karena daun pisang yang kalian buang tadi tuh bisa dapetin duit, ya kan? Iya, bisa dicuan. Iya lagi. Waduh ini nggak capek nih, kayak gini terus nih. Ya kalau mau cari uang harus cari. Semua tuh nggak akan instan. Jadi Betul. aja harus dimasak dulu. Benar, namanya udah instan tapi harus dimasak dulu. Mau coba nggak In? Sini aku coba juga. Mumpung belum berat, nanti kalau sudah berat gantian ibu. Waduh. Nah ini kan sudah. Oh iya. Ini di bawahnya tetap dikiniin ya Mbak. Biar nggak Tapi gosong. searah searah. Mm. Nah terus ini sebentar lagi nih aroma daun pisangnya sudah tercium. Ya. Tuh aromanya sudah mulai tercium. Terus nanti warnanya akan semakin hijau. Terus nanti dari teksturnya itu ada kasar-kasarnya gitu, kayak berserat gitu setelah jadi. Iya, udah mau Kan? Betul. Mulai membentuk. terlama nggak? Ini nanti jadi cendol yang manis itu. Iya. Kayak aku yang manis. Manis kan? Oh gitu. Nih kayaknya udah mau berat sih nanti. Biar ini ya. Boleh Bu. Aduk, aduk, aduk. Nah, ini sudah semakin Jadi kental. Ternyata nggak terlalu Kan lama baunya ya, Bu? udah mencium. baunya Kecium. Enak. cium. Gimana nanti jadinya ya? Pasti lebih enak. Nggak sabar deh cobainnya. Pasti lebih enak. Aromanya aja sudah menggoda. Iya. Ih, Nih, Daripada pakai pewarna kimia kan, mending Iya. kita pakai manfaatin dari alam yang udah disediain sama Allah loh. kalau sudah mulai mengental, ini dikecilin. Ini udah harus kenceng kalau seperti ini biar tidak menggumpal. cepet ya. Bener-bener. Harus kuat. Ini kan, udah bagus kan? Iya, warnanya cantik banget kayak gue ya. Secantik ini aja nih. Nih, hijaunya hijau muda. Iya. Oh iya bener kayak buku bersumsum ya. Iya. Tergantung ini ya, tergantung daun pisang yang kita pakai ya. Jadi ini tadi Itu juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi. nanti daun pisangnya ini pakainya yang agak muda, jadi muda. Ini tanpa pewarna. Tapi bisa hijau. Hijau banget. Ini kapan Bu ininya? Ya di sini. Habis ini. Oh, sabar nih Ajeng Bu. Jadi emang harus pas panas ya dicetaknya ya Bu. Ini juga bikin sendiri nih. Oh iya dong, cetakannya. Nah,
Nah, ini tandanya sudah matang. Ini sudah meletup-letup gini ya. Iya. Nih, ini kan halus ya, sehalus dirimu karena Jadi malu dah. Nah, nih ya, ini kelihatan nggak? Iya kelihatan. Mbak, ngomong-ngomong soal cendol ini, Mbak itu merintis usaha ini dari kapan sih, Mbak? Dari sejak kuliah. Sejak kuliah. Iya. Keren banget ya. Padahal Di tugas kuliah kuliah. itu banyak banget kan, Mbak? Kok bisa sih Mbak itu bisa secerdas Membagi-bagi ini gitu, loh? Mbak. Ya, jadi kita tuh harus memanajemen waktu itu dengan baik ya. Aku tuh sering bikin note. Aku setiap apa-apa itu aku buat note. Aku punya buku kecil dimana itu tuh selalu aku tulisin hari ini tuh mau ngapain gitu. Misal hari ini kita nggak ngelakuin, ya hari berikutnya harus dilakuin. Terus berulang-ulang. Reminder gitu ya, Mbak? Iya, reminder. Sudah matang, kita matiin kompornya. Terus masukin ke sini. Nah, ini tisunya kita pindahin dulu. Pindahin dulu, Jeng. Nah, terus ini ya boleh dipegang Pegang dulu. ya. Ini. Nah, Mbak, kalau boleh tahu antusiasme dari masyarakat sekitar itu gimana sih, Mbak, terkait produk ini? Sangat terbuka sih buat cendol dawet daun pisang ini, karena mereka tertarik kok bisa daun pisang dijadiin minuman. Iya, cendol. Apalagi karena ini masih baru juga, jadi perlu di branding. Jadi selain kita menjual, kita juga perlu mengedukasi ke mereka apa sih manfaat dari daun pisang itu. Oke. Terus ini diapain, Ibu? nah ini baru ditekan ya. Nih, Tekannya pakai perasaan ya, Bu? pakai perasaan yang Geser sini lembut. aja. Nih, geser. Ini esnya diambil dulu biar tidak mengganggu bentuknya nanti ya. Tapi ini udah dingin ya, Ibu? Sudah. Sedingin dia. Sedingin. Sikap dia. Nah, nih kita lihat. Oh, jadi kalau pakai perasaan bentuknya bagus juga ya. Ih, Bagus. bagus banget, lucu lagi. Lucuan aku atau lucuan dia? Gini. Dicobain Mau cobain. Nah, ini sesuai selera kita ya panjangnya. Jadi misalnya mau bikinnya kecil-kecil juga bisa. Kalau Mau panjang, itu juga bisa. Jadi Bisa sesuai. diatur ya? Iya, ini gini. Oh, gitu. oh iya. Ajeng mau coba nggak, Jeng? Mau lah, masa? Wih, keren. Tekan, ditekan. Gua tekan. Yang aku tekanin cendol ya, jangan kamu yang tertekan. Oh, Tuh. ini udah langsung jadi nih, Bu. Udah Iya, langsung sudah jadi. Jadi praktis banget nih. sudah jadi ya cendolnya ya. Jadi habis ini tinggal dicampur-campur doang gitu. Iya, kita tinggal mau pakai topping apa, misalnya ada alpukat atau durian, itu bisa. Mau apa, Jeng? Ini belum habis nih kayaknya nih. Udah. Oh, udah ya. Coba lagi. Mau lagi. Mau lagi? Iya. Ini taruh sini. Tapi Mbak, ini sasarannya tuh untuk kalangan yang seperti apa sih, Mbak? Untuk kalangan umum sih, tapi kita targetnya ke kalangan ya muda dan yang yang peduli hidup sehat. Tuh, mau hidup sehat nggak? Mau. Ya, hiduplah bersamaku. Biasanya kan Gen Z sering belinya yang boba-boba gitu kan. Nah, boba. kita nggak tahu itu apa sih bahan di dalamnya. Iya. Nggak perlu pakai boba-boba lagi. Pakai cendol daun pisang aja. Bikin boba. Dan tersedia di alam nih. Kalau mau lihat bentuk cendolnya yang dibikin Mbak Ajeng seperti ini. Wow. Ini berhasil nih. Berhasil dong. Senang banget nih aku kayak gini nih. Nggak dapat mixu nggak apa-apa, dapatnya cendol nih. Iya. Sama seger nggak sih? Selain seger, sehat. Sehat juga kan, Mbak? Tuh. Sambil nunggu cendolnya jadi, aku ajak kalian buat muter-muter lihat pohon pisang. let's go. Nah, ini. Iya. Ini Mbak yang katanya bisa jadi ini. Cendol. Cendol. Iya, tapi ini kayaknya nggak bisa karena ini kan udah
rusak kan daunnya. kriteria. Iya, Jadi ada apa kriterianya. Ini pun juga nggak bisa karena ini udah ada penyakit daunnya. Iya. Bisa kayak gimana, Mbak? Bisa tuh yang masih satu full, iya, nggak ada rusaknya sama sekali daunnya. Ya, ini bisa, betul. Malah nggak apa-apa Mbak kalau muda kayak gini Mbak. Iya, bisa aja. Oh, asalkan jangan yang ini ya Mbak. Jangan yang rusak karena nanti mempengaruhi kualitas dari cendolnya. Lah kan pohon pisangnya banyak ya Mbak bagian-bagiannya. Kalau itu bisa nggak Mbak? Yang apa? Bikin olahan gitu? Buah. Iya. buah. Bisa. Ini kan belum matang ya. Ini kita bisa olah jadi tepung pisang. Oh, Gitu. kalau itu jantungnya? Jantungnya kita bisa bikin jadi gudeg. Iya. Terus batangnya ini. Apa Mbak? Jadi apa Mbak? Ini bisa kita jadiin isian dari lumpia. Betul. Mbak produksi juga nggak Mbak? Produksi, tapi kan kalau untuk makanan-makanan basah kita hanya mengikuti event-event tertentu. Gitu. Dan yang terakhir ada lagi atau enggak? Bonggolnya yang dibawa. Iya. Apa tuh Mbak? Jadi keripik bonggol pisang. Iya. Memang khasiatnya ini nggak main-main. Betul. Ini juga dari produksinya apa? Ini. Jadi satu pohon bisa dimanfaatkan kan, bisa Banyak menghasilkan manfaat. cuan. Betul. Oh, berarti banyak juga permintaan produk-produk yang dihasilkan dari Betul, banyak. Oh, jadi dengan itu diharapkan bahwasannya petani-petani di Indonesia itu dapat menanam pohon pisang karena memang nilai ekonomis dari pohon pisang itu sendiri Sangat banyak. Sangat banyak dan berpeluang. ngomong-ngomong soal pohon pisang, Ya. itu apakah semua pohon pisang itu bisa digunakan untuk mengolah produk itu, Mbak? Nah, kalau untuk yang keripik bonggol pisang itu ada kriterianya. Bonggolnya itu boleh semua pisang kecuali Ambon. Kenapa tuh Mbak? Karena kalau Ambon itu getahnya banyak dan kalau habis diserut itu bisa menghitam bonggolnya gitu. Terus Mempengaruhi dari- rasanya juga. Iya, mempengaruhi rasa, tekstur gitu. Tapi untuk sebelum proses produksi, apakah ada penyimpanan tertentu, suhu ruang berapa begitu, Mbak? Kalau untuk produksi yang bonggol pisang itu kan jadi awalnya kita ambil dari tanah ya. Iya. Nah, itu misalnya kita mau ngolahnya besok-besok pun masih bisa gitu. Misalnya sekarang kita masih pengen nyerut deh, nyerut. Terus habis itu kok males untuk goreng. Nah, itu bisa dimasukin ke kulkas. Tapi dengan catatan udah direndam pakai kapur sirih. Iya. Jadi untuk mengurangi rasa getahnya, rasa seratnya yang agak bertekstur itu bisa pakai kapur sirih. Oh gitu. Kalau untuk daun Pisangnya sendiri yang untuk cendol itu? Simpan atau gimana, Mbak? Kalau tadi layu ya, Mbak ya? Iya. Ya, kalau untuk daun pisang ini bisa disimpan, bisa langsung diolah juga Terus gitu. buat itu jenis-jenisnya atau boleh semua atau Kalau ada daun itu? pisang boleh semua kecuali kayak yang daun-daun yang berpenyakit Yang rusak kayak gini gitu ya? yang rusak gitu. Enggak. Jadi mau muda, mau daun yang masih muda, mau yang tua itu mau tua. bisa. Ya. Muda tua bisa. Ya. Ada remaja nggak nih, Mbak? Oh gitu. Betul. Berarti tadi jangan dibuang. Iya, jangan Karena bisa dibuang. buat es. Es cendol. Ya, Besok berarti jangan buang-buang daun pisang. Betul. karena memang sangat banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi bener-bener satu pohon ini misalnya ada yang mau usaha, aku agak ribet nih bikin cendol gitu kan. Ya udah kan satu pohon banyak bagian-bagiannya kan. Nah, gitu. Jadi milih aja sesuka hati kita mau bikin olah yang apa. Daunnya, batangnya, atau mau bonggolnya juga bisa. Pinter-pinter kita mau ngolah apa aja Iya. gitu. Tentunya juga dengan berinovasi. Iya, betul. Nah, ini nih yang aku kasih tau kalian, ini udah jadi nih. Nih kalau mau icip. Kemasannya menarik banget ya. Iya dong. Bagus. Makasih, Cendol Mbak. godong gedang. Itu bahasa Jawa ya? Bahasa Jawanya. Godong gedang, godong itu artinya daun. Gedang itu artinya Pisang. pisang. Jadi dari daun pisang. Cendol yuk. Kok bisa dinamain cendol yuk sih? Nah, cendol yuk itu karena aku tuh pengen banget ngajakin ke kalian buat ayo minum cendol gitu. Jadi dari cendol yuk. Yuk, cendol yuk. Yuk cendol. Yuk, gitu. cendol. Yuk duduk-duduk biar kalian bisa icip. Makasih, Mbak. Iya. Ini boleh nih langsung. Boleh icip dulu gimana rasanya. Ini aku mau pamer ke emas nanti minum cendol. Oh, salah siapa? Mas siapa? Ini loh, teman
lagi mau beliin mixu tapi tuh dia ada kuliah gitu. Begitu. Saking betenya sampai daun pisangnya dibuang. Coba Coba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sumpah. Enak banget. Mbak, ini ada santannya nggak sih Mbak? Nggak ada santan. Kita tuh Sehat dong berarti, pakai Mbak. fiber cream biar itu tahan lama produknya. Iya. Oh, ini gulanya dari gula? Jadi gula aren. Iya. Jadi bedanya dari ini komposisi cendolnya terus sama santannya. Santannya gitu. Nah, kita juga menyediakan berbagai topping biar kalian tuh nggak cuma sekali nyobain. Jadi variasi. iya, jadi nggak bosen gitu. Apa aja nih, Mbak? Ada Cendol. Cendol, terus ada mutiaranya, ada nangkanya juga. Nangkanya juga. Keren sih, ini keren banget nih. Ya. Kalian gimana ngerasainnya? Kayak Seger jadi. Apalagi panas gini. Kan nggak banget kalau panas nggak minum seger-seger kayak gini. Jadi kita tambah mood ya mau ngejalanin hari. Ketika mulai usaha ini, Mbak itu modalnya dari mana sih Mbak? awal mulanya tuh aku pas kuliah tuh emang udah nyobain usaha cendol, tapi belum terlalu eksis gitu kan. Nah, terus aku pengen banget ngembangin cendol itu, aku ajuin proposal PWMP. Kalian tahu nggak? Apa sih? Nggak tahu, Mbak. Masa kamu nggak tahu? Nggak tahu, kamu tahu. PWMP itu penumbuhan wirausaha muda pertanian. Jadi buat para alumni sama dari mana tuh, Mbak? alumni Polbangtan Jombang. Ya, alumni ataupun mahasiswa itu bisa ngajuin proposal kalau kalian mau usaha. Jadi kalian didanain sama Polbangtan. Gitu. Itu juga PWMP tuh program yang dicanangkan oleh pemerintah ya? Iya, sama Kementerian Pertanian. Berarti Manfaatnya apa banyak aja? dong kayaknya. Harusnya banyak banget. Iya, jadi biar generasi muda tuh nggak malu lah buat usaha gitu kan. Mbak, ngomong-ngomong soal PWMP nih, korelasi dari PWMP sama peningkatan ketahanan pangan tuh apa sih Mbak? Korelasi berarti hubungannya ya sama Iya. ketahanan pangan. Karena pertanian menurutku luas banget sih. Jadi kalau misalnya kita nggak memanfaatkan dengan baik, kita bisa kayak mereka tuh udah disediain sama Allah gitu kan, tapi kok nggak dimanfaatin, kan sayang banget kan. Nah, jadinya kita harus bener-bener pinter banget berinovasi buat kedepannya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia gitu. Jadi nggak cuman secara pakai bahan kimia, tapi pakai bahan alami pun juga bisa. Jadi inovasi berkelanjutan gitu lah. Terus ada tantangannya nggak, Mbak, ketika Mbak tuh lagi ngelaksanain PWMP ini? Merintis usaha ini gitu Mbak? Tantangannya pasti banyak sih. Kalau mau usaha itu kita nggak mungkin kan langsung sukses gitu. Jadi kita harus merintis dulu dari awal gitu kan, dari nol gitulah ibaratnya. Nah, jadi ya susahnya sih kadang ada down semangat buat usaha itu ada lah pasti. Kita kan generasi muda pasti ada lah kayak rasa pengen males gitu kan. Tapi ya gimana lagi kalau misalnya kita udah niat mau usaha, apalagi aku niatnya tuh bukan cuma sekedar cari omset, tapi aku pengen memberikan inovasi, memberikan ilmuku kepada banyak masyarakat melalui produk-produk kita gitu. Jadi nggak cuma usaha nyari omset, itu nggak bakal ini sih, kurang menurutku. Jadi usaha sambil memberikan apa yang udah kita punya, ilmu yang kita punya ke masyarakat, sekaligus memiliki pendampingan ke mereka gitu. Jadi lulusan Polbangtan Jombang tuh nggak kaleng-kaleng. Iya dong. Inovasinya Itu bisa banyak. ditularkan ke masyarakat gitu. Contohnya Mbak Tia, keren banget Mbak. Mbak. Dari istilahnya tuh harus bertahan di dunia perkuliahan yang banyak tugas, Organisasi, tapi masih bisa buat berusaha. Besok habis lulus SMA kita langsung daftar Polbangtan aja. Iya, aku Boleh. biar kita juga dong. bisa berinovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Iya. Gitu. Mbak, untuk pelatihan dari pembuatan cendol ini sendiri ada nggak sih Mbak? Soalnya Ajeng sama Ayun juga pengen. Ada dong. Biasanya kita tuh sering posting di Instagram kita. Kalian bisa cek di Cendol Yuk Official ataupun di Banana Wayfield. Itu kita sering ngadain pelatihan. Kadang juga bisa pelatihan online. Itu juga kita pernah buat pelatihan kayak gitu.
Oh gitu. Mbak, untuk apa cendol yu ini hanya tersedia di wilayah ini atau di mana? Enggak. Di Jogja. Jadi kita wilayahnya ada di Jogja sama di Purworejo gitu. Kalau di Jogja biasanya kita ada di Malioboro. Biasanya ada ya. Sekalian jalan-jalan Strategis banget. betul. Kalau di Purworejo di mana tuh Mbak? Di Purworejo di Kerajaan Jombang. Jombang. Gitu. Jombang, Purworejo. Purworejo. Jawa Timur. Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengah. Gitu Mbak. Kan tadi Umah Sehat ya, Mbak? Iya. Oh, Umah Sehat berarti ini produknya cuma cendol doang? Enggak, jadi branding kita kan Oma Sehat. Iya. Nah, kita tuh memanfaatkan satu pohon pisang full itu dari atas sampai bawah itu kita buat menjadi berbagai produk. Masa bisa Mbak? Bisa. Apa aja tuh, Mbak? Misalnya kita dari bawah nih, itu bonggol pisang ya. Bonggol pisang? Ya, kalian mesti nggak tahu. Enggak. Kepikiran nih Kan biasanya bonggol dibuang pisang gitu nggak sih, Di Jeng? bawah tanahnya itu. Jadi kalau kita mau ambil bonggol pisangnya kita harus pakai cangkul gitu. Tuh. Jadi apa tuh Mbak? Jadi keripik bonggol pisang nih. Jadi Masa kayak iya? gini. Itu bonggol pisang? Tahu tulisannya bonggol pisang. Baru nggak loh aku. Iya, aku kira tadi Emang apa? enak Mbak kayak gini? Enak lah. Oh gitu. Mbak, omsetnya itu berapa sih Mbak untuk yang ini sama ini? Nah, kebetulan kalau yang keripik bonggol pisang ini itu tuh emang udah lama banget dari 2015. Itu orang tua aku sendiri yang ngembangin. Bener-bener dari nol, dari kita bikin racikannya sendiri, komposisinya kayak ketepatan dari bahan-bahannya itu kita yang ngerintis, nggak langsung jadi enak gitu tuh enggak. Jadi kita nyoba-nyoba, kita trial error juga terkait produk ini. Nah, kalau yang omset yang keraton itu udah ekspor juga, udah pernah ke Dubai. Berarti peminatnya emang dari luar. Iya, peminatnya dari luar. Keren banget, Dan produk-produk kita pun nggak sekedar cuman bikin terus habis itu dijual tuh enggak. Kita juga udah ngurus legalitasnya, udah dapat sertifikat dari WWF juga. WWF tuh kayak organisasi internasional gitu. Ya, kita udah dapat sertifikatnya. Ini kemasannya keren banget ya, kekinian banget ya. Ini banyak kan. Rasanya cuma satu, Mbak. Enggak, rasanya ada banyak. Ada original, spicy, barbecue, sama keju. Ih, aku pengen keju. Ya, kalian bisa coba. Nanti itu deh beli ya. Ya aku tapi nggak punya uang. Berapa sih Mbak harganya? Yang ini 15.000. Ih, murah banget. Ya udah, Kak cendolnya berapa Mbak? Tadi belum. 10.000. Langsung ya. Nanti bungkus ya. Bungkus satu lagi ya. Bungkus. Mas nggak usah dikasih lah. Nggak usah, karena nggak beliin es krim. Nggak mau beliin es krim tadi. Mbak, ya aduh ya Allah nyadi Gak apa-apa, biasa aja, sukanya malu. Ini Mbak Tia itu punya nggak sih pesan untuk generasi muda biar bisa berinovasi tentunya, karena untuk menyongsong generasi emas di tahun 2045 gitu. Betul, Mbak. Ada dong, ada banget. Yang pertama, Iya. kalian gak usah takut buat usaha. Usaha. Ya, emang sih kalau untuk ngerintis tuh agak sulit gitu kan. Nah, tapi kita juga gimana ya, kalau memang udah niatnya pengen usaha kan nggak harus langsung sukses. Iya, Kita harus benar-benar bertahap dulu. rintis, harus sabar, harus lihat target pasarnya, harus merancang perencanaan usahanya kayak gimana, pengembangan ke depannya gimana. Itu kan kita harus benar-benar matengin tuh. Kita harus benar-benar rinci. Nah, jadi buat kalian nggak usah takut buat berwirausaha, berani mencoba aja dulu. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal Kapan bisa? tahu. Iya, Iya. nggak bakal bisa gitu. Kadang kan juga ada yang aku tuh pengen punya usaha tapi aku nggak bisa masarin gitu kan. iya. Ya gimana caranya, kita kan harus punya SDM yang bagus. Kita carilah yang pinter marketing, biar mereka aja yang jualan kalau kita nggak bisa marketing gitu. Nah, jadi memang produk-produk ini itu tuh adalah hasil dari Mbak Tia sendiri. Bagaimana cara merancangnya, merintisnya itu tuh prosesnya panjang banget Panjang ya banget ini ya, Mbak. Iya. Gitu. Nah, berarti juga disampaikan bahwasannya generasi muda ini diharapkan melek untuk apa ke lingkungan sekitar, bahwasannya apa ya istilahnya tuh dari pohon pisang sendiri yang kita anggap sepele itu malah bisa bisa, bernilai ekonomi. Jadi betul. apa ya? Jadi gitu. Gimana Angin? Oke, udah Oke. sini ya. Udah, Kalian oke. minat gak jadi wirausaha muda? Minat banget, Minat banget, masa nggak minat langsung loh. capcus kita. Iya, betul. Terus langsung tanya ya,
Nanti bisa nggak sih Mbak main ke rumahnya Mbak buat Boleh dong. tanya-tanya langsung gitu ya? Biar kita juga belajar berwirausaha gitu Mbak. Boleh Mbak. Boleh. Enak banget. Jujur ini rasanya tuh gurih, manis kayak aku tuh Segar. segar. Oh iya, Mbak penasaran nggak sih buat bikin sendiri? Bisa bikin sendiri nggak sih Mbak? Bisa banget dong. Kita itu punya tepung cendol. Jadi kalian cendol. praktis, kalian tinggal bikin aja sendiri. Kayak tadi kalian tinggal nyiapin aja ekstrak daun pisangnya, terus campurin ini. Seperti ini. Iya. Berarti praktis banget ya Mbak ya? Please. Cetaknya gimana? Masa kita harus bikin itunya? Enggak dong, ada cara lain selain pakai mesin yang tadi itu. Pakai kalian punya botol aqua di sini kan. Terus Itu. iya, botol aqua yang panjang ini kan. Diparuh jadi dua, dibagi jadi dua. Terus bawahnya yang ini kita lubangin. Lubangin. Terus yang satunya buat neken, yang satunya buat lubangnya itu. Tuh. Ya. Bisa bikin ya? Kalau misalnya kan kadang panas ya, ada yang merasa panas kalau pakai botol aqua gitu. Kalian pakai ini plastik segitiga. Oh iya yang buat. Jadi tinggal digunting-gunting kayak churros, masukin adonannya ke situ. Nah kan katanya nggak pakai santan ya Mbak. Terus digantinya pakai apa? Kita pakai fiber cream. Kalian tahu nggak fiber cream? Nggak tahu. Ini dari singkong. Jadi kalau misalnya pakai fiber cream, itu cendol tuh bisa tahan 2 sampai 3 hari. Gitu. Kelebihan dari fiber cream ini apa sih Mbak? Ini rendah kalori. Jadi kalau yang kolesterol bisa banget tuh minum pakai cendol ini pakai fiber cream. Jadi serba sehat nggak sih Jo? Iya. Cendolnya jadi daun pisang, Terus ganti santannya dari singkong. Iya Iya, fiber cream. Mbak, ini kok kayak menarik banget. Kan ini dikemas nih Mbak. Iya. Ini Ajeng sama Ain boleh nyobain? Ajeng sama Ain atau Ajeng aja? Boleh banget, boleh. Mbak. Kalian mau cobain? Aku ambil dulu ya. Oke. Asik. Coba-cobain. Oke. Kalian boleh cobain. Tampilannya kayak keripik ini ya, tempe ya. Keripik tempe. Tapi ini dari bonggol. Jadi bonggol pisang. Jadi yang paling bawah dari pohon pisang itu. Cobain ya Mbak. Iya, cobain aja. Enak. Gimana rasanya? Gurih ya Mbak? Iya, gue. Jadi tuh pas pertama masuk tuh kayak ada manis-manisnya gitu nggak sih Mbak? Tapi jujur ya kalau ini nggak dikasih tahu ini dari bonggol pisang Nggak bakal tahu Mbak. dan ternyata ini lebih berserat ya teksturnya. Iya. Itu ya Mbak yang Iya, karena apa bonggol pisang ini nih kandungan seratnya tinggi. Jadi buat kalian yang mau diet itu cocok banget buat ngemil ini. jadi nggak takut gendut ya Mbak? Iya, kalau kalian makan banyak ini nggak takut gendut. Kadang ya juga ada yang beli itu tuh beli kayak gini dijadiin lauk buat mereka. Juga bisa. Tapi ini asik sih kalau di Cemilan gitu Mbak. Aku suka dah. Mbak, untuk kemasannya sendiri apakah hanya itu 70 gram ya Mbak? Enggak. Kita jadi punya berbagai kemasan karena kita juga lihat target pasar kita. Kadang ada yang dikasihin ke ke anak-anak gitu kan, anak-anak SD. Nggak mungkin kan mereka beli yang harga Yang 15.000 ya karena uang sakunya pun juga nggak sebesar terbatas. Jadi kita punya kemasan yang 35 gram itu harganya 5.000. Murah di sampang Iya. gitu masih Mbak. 70 gram ini ya. Terus yang 70 gram yang 15.000. Gitu. Untuk varian rasanya gitu Mbak? Varian rasanya ada 4. Banyak. Nah, yang pertama tuh barbecue, original, spicy, sama keju. Keju. Ini yang keju ya Mbak? Ini yang keju. Tuh. Nah ini keraton. Nah inspirasi namanya ini dari mana sih Mbak? Keraton. Kenapa bisa dinamain keraton gitu kan? Jadi pertamanya tuh kan kita ada acara gitu di keraton. Terus habis itu karena melihat ada pohon pisang, kita olah. Nah, kita olah dari bonggol pisangnya itu kita jadiin keripik. Makanya dinamakan keraton. Awal mulanya karena emang dari kita pas lagi ada di keraton aja sih, lihat ada pohon pisang kok nggak dimanfaatkan gitu. Jadi cukup disayangkan ya apabila memang dari lingkungan sekitar ini tuh padahal tuh
ada yang bernilai ekonomis tapi tidak dimanfaatkan dengan Betul, baik. jadi itu dari bawah sampai atas pohon pisang itu bermanfaat gitu ya, Mbak? Bermanfaat Dan banget. memberikan peluang yang banyak buat kita. Oh, gitu. Jadi dari bonggolnya kita bikin jadi apa itu? Keripik. Terus apa lagi? kita ke atas, ke batangnya. Nah itu juga bisa jadi keripik dan kita juga buat jadi gudeg. Oh, Gudeg kita ada kemasan kalengnya jadi gudeg. gudeg Gudeg batang batang pohon pisang. Banyak banget. Rasanya kayak gimana tuh, Mbak? enak dong pastinya. Dan emang kita berinovasi agar masyarakat juga penasaran gitu kan, menarik minat mereka buat beli. Terus setelah itu ada daun pisang. Daun pisangnya tuh. Terus dari jantung pisangnya pun juga bisa dijadiin makanan, gudeg. Terus lumpia juga bisa, isi lumpia itu juga bisa. Oh, apalagi pisangnya ya? Iya. Ya, pisangnya udah pasti banyak. Iya, pasti. Keripik. Keren sih ini, Mbak. Kalau untuk apa ya istilahnya, kan tadi di keraton nih, padahal Mbak kan di Purworejo. Kalau di keraton itu istilahnya cabang produksi atau bagaimana? Ya, cabang produksi. Jadi di sana kita juga sering ngadain pelatihan di sana, pelatihan untuk pendampingan para petani lokal di Jogja. Jadi kita nggak cuma di Purworejo aja, tapi ada di Jogja juga. Nah, di Jogja itu kan bermacam-macam ya, kayak ada di Bantul, Gunung Kidul, Kulon banyak Progo. ya, Mbak? Itu kita bermitra kepada petani-petani lokal pohon pisang itu. Jadi kadang ada yang hanya produksi keripik pisangnya aja. Nah, nanti kan kalau pohon pisang ditebang itu pasti bonggolnya nggak. Iya. Iya, makanya bonggolnya disetor ke kita untuk dijadiin keripik Bonggol pisang. bonggol pisang Berarti bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat Iya. gitu ya, Mbak. buat pemberdayaan masyarakat. Ya hanya kalau yang penting pelatihan itu sendiri sasarannya untuk siapa aja, Mbak? Ibu rumah tangga biasanya, iya. Tapi juga anak muda juga sering ikut juga gitu. Karena mereka pingin belajar juga. Rasa ingin tahu. Kalau ibu rumah tangga mungkin lebih mengisi waktu luang. Iya, Iya, mengisi betul. waktu luang buat nambah penghasilan buat mereka. Pelatihan ini biasanya dimasukkan di kegiatan arisan atau bagaimana, Mbak? Ya, jadi kalau misalnya pelatihan itu kita sering diundang, misalnya ada arisan atau acara dari dinas. Nah, dinas-dinas itu biasanya kan ngadain pelatihan secara gratis. Nah, itu kita sering diundang untuk menjadi narasumber dari pengolahan pohon pisang ini. Gitu. Terus buat pemasarannya itu udah banyak ya, Mbak? Atau Untuk pemasaran yang keripik pisang. keripik udah kita udah sampai ekspor juga. Tuh. Keren banget sih sampai Iya, ekspor ya. Ekspor kemana aja, Mbak? Ke Dubai, ke Taiwan, terus ini juga mau proses ke Vietnam. Internasional gitu dong, Mbak. Ini fancy banget nih makanannya nih. Keren banget nih. Kita makan makanan yang wow. Yang alami tapi juga nggak bikin sakit. Malah bikin sehat. Soalnya ini praktis banget, apalagi kemasannya juga menarik gitu loh. Jadi bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi banyak yang minat tentunya. Kan tadi Mbak udah kasih tahu dari bonggol pisang, batang pisang, dan Sampai daun juga. pisang. Emang khasiatnya tuh apa aja sih Mbak? Selain serat juga gitu. Khasiat untuk yang bonggol pisang ya. Iya. Itu bisa buat melancarkan pencernaan kita. Terus habis itu bisa melancarkan peredaran darah juga. Keren Karena banget. serat itu ya Mbak. Iya, karena tinggi seratnya. Gitu. Kita juga udah cek kandungan gizinya juga. Jadi kita nggak asal jual, tapi kita juga meneliti terlebih dahulu. Apalagi buat ke internasional gitu kan pastinya. Betul. Berarti Minta ada monitoring. Iya. Iya sendiri gitu. Berarti nggak kaleng-kaleng. Iya, nggak kaleng-kaleng. Oh gitu Mbak. Mungkin Mbak bisa jelasin nggak sih terkait produksinya? Itu tuh Mbak itu produksi sendiri atau Mbak gimana gitu Mbak? Oke, jadi kita punya produksi sendiri, Iya. tapi kita juga bermitra dengan para pengusaha yang lain. Jadi kan dari tadi yang dari pelatihan, Iya, pelatihan. dari pelatihan itu mereka juga kadang pengen mereka bisa buat, tapi mereka nggak bisa masarin. Sedangkan kita kan udah punya pasarnya tuh, udah punya pasarnya. Jadi kadang kita ngambil dari mitra-mitra yang udah pelatihan dari kita, dan yang pelatihan dari kita pun kalau mau setor produk ke kita itu nggak asal
setor aja gitu. Tapi Jadi di itu. iya ada quality controlnya juga, dan tepungnya pun juga khusus dari kita untuk pembuatan keripik bonggol pisang ini. Berarti yang dari Mitra itu hanya bonggol yang sudah digoreng. Ya bisa, tapi kadang juga ada yang males goreng, terus serutannya bonggol pisang itu juga bisa di-store ke kita. Gitu. Biasanya per hari memproduksi berapa nih Mbak? Berapa banyak? Banyak, kalau untuk yang sendiri itu bisa sampai sehari 10 kilo. Tapi kan kadang dari berbagai mitra-mitra yang di Bantul, di Gunung Kidul, Kulon Progo itu juga mereka produksi gitu. Jadi memang tersebar gitu sih. Emang ini inovasi yang sangat cerdas. Apalagi buat kita apa yang masih muda-muda gitu. Iya. Terus Kalau ekspor ya bisa lebih. Ini kalau ada permintaan ekspor. Lagi itu cuannya pas banget. jadi pengen deh Mbak. Mbak tadi itu Najeng tuh dengar kalau misalkan Mbak itu sama orang tua Mbak merintis usaha yang ini keripik ini dari 2015 ya? Ya, Nah, paling keripik. waktu 2019 itu kan sempat ada COVID. Nah, gimana sih Mbak caranya Mbak ini masih mempertahankan produk ini gitu Mbak? Nah, pas COVID ini malah bukannya turun, tapi malah naik konsep kita dari keripik bonggol ini. Kan mereka kan semua apa Di namanya rumah aja. work from home ya. Iya. Banget ya Mbak? Nah, mereka butuh cemilan kan di rumah mestinya buat kerja, buat kuliah atau apa. Malah permintaan pasarnya waktu COVID meningkat. Meningkat. Tuh, jadi kalau apa online tik udah Langsung datang. Cuannya lah. Gitu. Cerdas banget nih Mbak Tia. Patut dicontoh nggak sih? Aku mau apa ya, usaha apa ya nanti ya? Usaha banyak, tapi kita harus berlatih dulu. Iya. buat ngembangin usahanya. Kita harus tahu dulu pasarnya kayak apa dulu. Kita teliti dulu lah mereka pengennya yang kayak apa gitu. Oh gitu, oke. Apalagi? Mungkin Mbak bisa kasih pesan gitu Mbak buat para generasi muda biar Untuk bisa berinovasi gitu loh, betul. Biar termotivasi dari Mbak Tia juga gitu loh. Boleh. Sama Buat generasi muda, terutama Gen Z ya, daripada kalian cuman scroll TikTok berhari-hari, terus ngabisin waktu kalian. Kenapa kalian nggak coba lihat peluang di samping kalian, di lingkungan kalian? Apakah ada yang berpeluang untuk dijadikan usaha atau enggak gitu? Dan nggak usah takut untuk mencoba. Jadi berani aja mencoba. Dan kalau gagal ya berarti kita tahu dong kesalahan kita apa. Iya, Dari kita kesalahan mencoba lagi. dari kesalahan itu kita belajar buat bisa tingkatkan lagi. Berarti kesimpulannya adalah peluang itu tidak datang sendiri tapi harus dijemput. Betul. Tuh. Slogan nggak sih ini? Oke. Slogan ya Mbak? Iya, boleh. Aku pimpin nggak sih? Oke, ajarin dulu. Oh iya. Jadi Mbak, slogannya itu ada Cangkir Tani. Cangkir Tani itu akronim dari Berbincang, berpikir, pertanian. Mbak. Boleh. Ajeng, Oke. Satu ada aja. Cangkir Tani. berbincang, berpikir, pertanian.